Soalnya kita pelan aja udah suaranya melengking kayak orang mau geber-geberan, tapi padahal enggak. Memang suaranya katanya begini, Cak. Menggema ini, Cak. Lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Ini memang akan menjadi video yang berbeda ya. Soalnya teman-teman kan banyak kemarin yang kontak IWP, Cak IWP ayo dong, diadu dong, bukan diadu sih sebenarnya, dikomparasi dong antara knalpot dari Green Tukijo ZX 25R dengan Green Tukijo Junior yang 1000 cc yang ZX 10. Dan teman-teman memang cukup tertarik kayaknya. Ya udah, IWP akhirnya memutuskan untuk menjejerkan kedua motor ini, dan saya bisa lihat bagaimana sosok dari motor yang sebenarnya berbeda kubikasi dan juga berbeda harga, Kang Mas. Sebelumnya kita akan melangkah ke sini dulu ya, sebelum ke sini supaya kita tercerahkan sedikit. Kalau kita ngomongin tentang ZX 25R, maka sampai akan melihat sebuah desain yang sebenarnya ya kita katakan harusnya berubah. Dan IWP cukup yakin, Cak, nanti ke depannya desain mukanya, moncongnya ini bakal sangat mirip dengan kakaknya. Saya tahu kan kemarin bagaimana ZX 6R kemudian diturunkan lagi dengan bawahnya pula ya. Dan IWP cukup yakin nanti ke depan sebenarnya ya generasi yang ZX 25R di masa depan mukanya bakal kayak ZX 6R. Seperti yang demikian. Moncongnya yang elegan tapi juga angker, Kang Mas ya. Dan IWP melakukan beberapa sentuhan di sini, Cak. Kita menggunakan karbon, Cak. Jadi bagian rem R-nya ini kita kasih karbon dari DCS karbon. Dan shape-nya ini bentuknya sangat mirip dengan ZX 6R. Jadi dia bentuknya agak ada coakan di sini, Kang Mas ya. Dan IWP sangat suka dengan motor yang mana rem R-nya itu kelihatan banget. Karena kelihatannya moge banget aja. Bener nggak? Dan kemudian IWP juga ganti spionnya. Fungsinya oke banget ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan spion model seperti ini, itu secara looks-nya keren. Dan juga fungsinya pun nggak berubah. Artinya kita bisa ngelihat dengan jelas untuk pengendara belakang. Itu penting, Cak. Dari sisi pribadi, IWP lebih suka demikian daripada membuang spionnya ya. Kalau menurut IWP kurang safety ya. IWP lebih suka yang seperti ini. Lebih aman, Kang Mas, karena bagaimanapun namanya spion itu penting, Cak. Kalau saya mau belok kiri kanan kan sangat penting untuk melihat ada nggak pengendara di belakang. Ya gitu ya. Kemudian juga bagian fendernya IWP juga menggunakan DCS karbon. Semuanya karbon di sini, karbon betulan ya, bukan karbon-karbonan. Kemudian juga di bagian sini, Cak. Minimalis menitip di sini ya. Bagian area sini. Nah, di bagian area cover untuk speedometer itu semuanya full karbon. Thank you buat DCS sekali lagi. Full karbon ya, jadi karbon termasuk juga di bagian sini, Cak. Tangkinya menggunakan karbon dari DCS pula, jadi dia full half begini, bukan full sih, half. Dan IWP ngerasa secara looks cakep ya. Jadi looksnya lebih oke, termasuk juga fungsinya lebih oke karena tangkinya benar-benar terlindungi, Cak. Itu yang penting ya. Belakangnya juga karbon, Cak, untuk split seatnya. Dan memang IWP masih mencari nih buat ZX 10R karena yang ZX 25R ini pada saat kita beli sudah mendapatkan yang split seatnya, covernya. Tapi untuk yang ZX 10R yang harga 554 juta malah nggak dapet, Cak. Jadi kita nggak dapet covernya. Bener-bener emang nih kalau kita beli sesuatu yang premium ya, malah kayaknya secara fasilitas dikurang-kurangi, Cak. Servis pertama pun juga ternyata nggak dapat oli, Kang Mas. Oli bayar sendiri, hanya jasa doang. Ini beda dengan ini kan, dapat oli kan, ya. Jadi gitu ya. Termasuk juga di sini, Cak. IWP menggunakan, nah dia nih, apa namanya, fuel cap-nya sama WR3. Dan IWP puas menggunakan WR3, makanya untuk yang ZX 10R juga menggunakan WR3. Ya gitu, Cak ya. Termasuk juga bagian sini, cover untuk bagian sasisnya juga karbon. Ini karbon pula, dan IWP menggunakan cover swing arm yang disuplai oleh DCS Auto. Teman-teman kalau tertarik bisa kontak ke DCS Auto ya, Instagramnya. Dan looks-nya memang jadi lebih padat, Cak, untuk ZX 25R. Kan kita tahu swing arm-nya termasuk cungkring ya, menggunakan yang model swing arm cover ala ZX 6 ini dari ABS bahannya. Dan mereka juga punya dari karbon. Tinggal sampean kontak saja ke DCS Auto. Oke, Kang Mas. Dan kemudian untuk rantai-rantainya ya masih standar, tapi sprocket gearnya menggunakan WR3 punya. Dan frame slider WR3. Kenapa di bagian sini, Kang Mas ya? Bagian sini hangernya menggunakan WR3, Cak. Ini WR3 punya.
WRT punya, jadi looks-nya jadi semakin lebih keren parah. IWB sangat suka, dan knalpotnya menggunakan Pro Speed. IWB paling suka knalpot itu ulem. IWB nggak mau berisik banget, gak enak sama tetangga Kang Mas Yora. Jadi gitu Cak, dan footstep-nya menggunakan WRT punya. Jadi WR3 depan belakang, dan di sini juga knuckle guard-nya menggunakan WRT punya. Dan IWB suka WRT kenapa? Karena stabilizer-nya Cak. Jadi bandulnya bosan nih Cak, bosan Jawa nih. Menggunakan bandul, jadi secara fungsi lebih oke sih, karena getarannya kan bisa diserap dengan baik. Dan yang paling terakhir adalah ini Cak. Bagian segitiganya juga WR3 punya. Jadi kelihatannya lebih sporty. Ini ada bolong-bolong Kang Mas ya, lihat nih. Dan juga di sini WR3 punya. Tuasnya. Nah, tail tidy-nya 3-in-1 itu dari Game A punya, Cak. Nah, sekarang WB akan coba ya untuk ngasih tunjuk kesampaian lampu 3-in-1-nya, dan ini harganya oke ya. Jadi dari beberapa merek yang beredar, ini paling value ya menurut WB. Harganya mantap dan juga kualitasnya oke. Lihat nih. Kalau kita lampu sen, dia langsung berubah warna. Nah, keren nggak? Kelihatan kan ya? Nah, oke, jadi kalau kita ngerem seperti ini. Ini sama ya, jadi WB memasang untuk yang mode 3-in-1 ini dari Game A ini pada ZX10R. Cuman yang ini modelnya agak beda sih, dalamannya dia warnanya putih semuanya, kalau ini ada merah-merahnya. Terus gimana dengan modifikasi Green to Hijau Junior? Ya, WB sudah terangkan kemarin kesampaian, memang kalau kita lihat modifikasi lebih banyak yang sana, Cak. Tapi jangan salah, Kang Mas. Ini juga lumayan juga sih, kalau kita kalkulasi mirip-mirip sih habisnya. Jadi kalau kita intip, IWB hanya mengganti knalpotnya ya, karena knalpot 1000 cc kalau tidak diganti knalpotnya ngeri Cak. Kecepatan tinggi ya, nggak ada suara tiba-tiba nyalip orang, IWB takut itu. Makanya IWB memilih SC Project, ini pun yang paling adem. Sekali lagi yang paling adem. Dan kita akan komparasikan ya, tadi Pro Speed juga paling adem ya. Deskripsi di sini Cak, saya menitip di sini. Sementara untuk yang ini juga sama. Jadi yang SC Project-nya yang adem, jadi modelnya yang panjang ya. Teman-teman jangan salah kalau sampai mengejar power, memang lebih baik model seperti ini. Jadi kalau model yang panjang seperti ini, rata-rata sangat rata ya, balance. Low, middle, high RPM tuh dia balance powernya. Kalau yang model pendek atau Coca-Cola, dia akan memiliki torsi besar tapi atasnya ngempos. Itu sudah teknisnya. Makanya kalau balapan-balapan BSPK, sampean pasti tahu, rata-rata para pembalap menggunakan model yang panjang di World Superbike. Ya memang itu basicnya. Ya, supaya mengatur tenaga yang rata. Nah, kemudian selain dari knalpot ini ya, IWB juga mengganti covernya di sini Cak. Crankcase engine-nya menggunakan WR3 punya, termasuk frame slider WR3 dan juga pedok adaptornya ya, itu menggunakan WR3. Semuanya WR3 pokoknya, dan juga bagian knuckle guard juga WR3. Jadi sama-sama WR3 semuanya Cak. Karena kualitasnya oke. Dan kemudian beberapa part yang IWB ganti ya ini aja. Remnya di sini menggunakan Brembo punya Cak. Brembo termasuk juga adaptornya Brembo, dan juga tabung oli ya menggunakan WR3 punya. Jadi semuanya WR3. Dan juga bagian tangkinya sini Kang Mas menggunakan fuel cap-nya WR3 punya. Bedanya hanya warna aja. Kalau yang green to hijau kan kuning tengahnya. IWB untuk yang ZX10R menggunakan fuel cap dengan warna fuel black. Dan IWB juga menambah di sini Cak. Jadi supaya lebih ngegrip pada saat kita naik motor ini. Tapi juga melindungi dari minor scratch. Biasanya kan tangki kan kena celana terus ya. Itu, dan juga beberapa part seperti cover dari swing arm, karbon semuanya. Karbon dari DCS Auto, dan juga bagian depannya yang bagian untuk fendernya Mas ya, itu juga karbon. Itu aja sih Cak, IWB hanya ini juga menggunakan Puig untuk visor atau windshieldnya, karena Puig ini memang paling enak dilihat dari kacamata pribadi, lebih cocok lah ya dengan bentuk muka ZX10R yang termasuk ya angker lah ya, bahasanya angker Kang Mas. Nah sekarang pertanyaannya, gimana dengan suaranya Cak IWB? Tenang, kita komparasikan suara. Yang satunya adalah 250 cc 4 silinder dengan harga sekarang 130 jutaan ya. Sementara untuk yang ZX10R Green to Hijau dijual oleh Kawasaki di angka 554 jutaan. Double-nya tuh hampir kita katakan 4 kali ya, hampir 4 kali. Dan tentu powernya juga jauh banget. Kalau ini powernya 50-an horsepower, yang sana 203 horsepower. Jadi nggak bisa disamain. Makanya Cak, suaranya pasti beda. Dan juga pistonnya kan kecil-kecil nih. Udah piston kecil, makanya karakter pun dari stroke bore-nya juga berbeda. Jangan heran kalau suara untuk ZX25R itu lebih melengking. Karena dia memang untuk mengalir tenaga, itu membutuhkan putaran yang sangat tinggi. Sementara untuk yang ZX10R nggak perlu Cak. Jadi dia cenderung ngebas, lebih dalam. Jadi beda dibandingkan dengan yang Green to Hijau ZX10R. Sekarang kita nyalakan dulu yang ZX25R. Suaranya seperti apa? Ini motor yang paling enak dari kacamata pribadi. Posisi ridingnya enak ya. Engine-nya halus. Nah ini suaranya Kang Mas. Suaranya ulem ya kan. Jadi IWB memilih suara yang memang tidak bikin orang kesel.
benar-benar ulem. Bahkan dibandingkan dengan satu silinder, ini motor lebih halus suaranya. Dengan satu silinder dengan knalpot racing ya, ini masih ini ya, masih idle, masih warming up. Nah, tuh, nah, oke. Biarkanlah pemanasan dulu. Suaranya seperti itu. Sementara kita coba menyalakan yang 1000 cc-nya dengan knalpot yang sama-sama halus. Cuma bedanya Pro Speed yang sana, ini SC Project. Kita nyalakan ya. Beda banget kan? Beng, beng. Oke, kita mati dulu deh. Kita mati dulu, Cak. Yang ini aja kita fokusin dulu, nggak terdistorsi ya. Masih naik ini. Jadi memang idenya pun, Cak, ini idle yang masih naik itu untuk warming up tuh di angka 3000-an. Gila ya. Karena normalnya kan 1500 motor gitu ya RPM-nya, tapi ini motor yang memang melengking tinggi. Jadi teman-teman kalau ada yang komen, lagu banget sih Jati 25R, kayaknya geber-geber mulu. Enggak, Cak, memang karakternya kenceng. Dia karakternya tuh melengking tinggi. Jadi ya nggak bisa dihindari, memang begitu karakternya. Lihat nih ya suaranya ya. Tuh, suaranya kan gitu ya. Kecil suaranya. Gimana suaranya? Kalau di jalanan itu melengking. Oh, gitu. Jadi WB kadang-kadang agak sungkan sih ya. Soalnya kita pelan aja udah suaranya melengking kayak orang mau geber-geberan, tapi padahal enggak. Memang suaranya katanya begini, Cak. Oke, kita matikan sekarang ya. Pasti beda, suaranya pasti lebih menggema ini, Cak. Wah, ya kan, beda kan suaranya. Tuh, gila suaranya. Ber ya coba ya. IWP nggak mau terlalu lama, Cak, nggak enak sama tetangga. Intinya beda banget suaranya ya. Kayak ini tadi. Oke. Jadi kalau sampai nanya, pasti memang beda banget aja. Tergantung sekarang sampean, Cak. Tergantung uangnya aja. Kalau uangnya ada ya mendingan yang gede 1000 cc karena memang sensasinya yang powerful, tenaganya besar banget dan juga suaranya yang benar-benar ngebas rendah banget dan juga menggema banget.
ini kan ya gitulah ya. Cuman untuk sensasi riding, IB suka dengan ZX 25R ini. Karena kenapa? Motor ini paling enak dari sisi apa? Handlingnya enak, kemudian juga heat atau panas dari engine-nya nggak terlalu tinggi. Kalau ini kan kalau sampai ya ini menggunakan 1000 cc terus terkena macet, aduh pusing Cak. Bener-bener tuh terasa yang namanya koplingnya kan lebih berat pastinya karena kan engine besar. Kemudian juga dari sisi mesinnya pun ini terasa di sini Cak. Terasa di sini. Di sini terasa nih. Walaupun untuk yang Ninja ini termasuk oke ya. Jadi dibandingkan dengan beberapa motor superbike ini termasuk dingin. Karena pembuangan panasnya dari Kawasaki itu di bagian sana, Cak. Jadi di sana. Jadi bukan di bagian sini. Oke ya, Kang Mas ya, mungkin itu aja sih, Cak, sekilas informasi buat sampean ya tentang New ZX 10R disandingkan dengan ZX 25R. Adu suara walaupun nggak adu-adu banget sih, cuma komparasi. Sampean sekarang tinggal pilih, Cak, yang mana ini atau itu. Ya. Yang penting sampean semangat untuk nabung, kumpulkan uang. Jangan kredit kalau bisa. Gitu aja Cak, update benar buat sampean semuanya ya. Sampean curahkan di kolom komentar kira-kira pilih yang mana. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jangan lupa Cak, sampean sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.